kasus penganiayaan terhadap penjual es adalah contoh kasus yang sudah terjadi puluhan tahun dan sudah ribuan kasus seperti itu. Dianiaya, ya, terus sesudah viral, didekatin, dikasih bantuan ekonomi, dan disuruh cabut. Tapi itu akan terulang lagi nanti dalam kasus-kasus lain. Dan kita bisa mengerti kalau si korban itu menerima santunan tersebut karena memang dia secara ekonomi sangat tidak mampu. Dan kita juga bisa memaklumi dia akhirnya mencabut pengaduan, ya, karena faktor ekonomi. Akan tetapi walaupun sudah dicabut, walaupun telah berdamai, pejabat pimpinan dari aparat tetap berwenang secara jabatan menjatuhkan sanksi kepada dua oknum aparat tersebut, ya, tetap berwenang karena itu terkait dengan disiplin kelakuan sebagai aparat, ya. Jadi masyarakat Indonesia berharap agar dua oknum aparat itu, apakah itu TNI atau kepolisian, ditindak tegas bila perlu dipecat. Satu lagi, karena ini adalah merupakan contoh perlakuan terhadap rakyat miskin, saya mengharapkan, saya menghimbau kepada Bapak Presiden agar contoh ini dibikin momentum bahwa Presiden juga peduli sama rakyat kecil. Agar kalau bisa, agar Pak Presiden Prabowo mengundang penjual es ini ke istana dan mari kita sama-sama mencicipi es buatannya sebagai contoh bahwa Presiden tidak mentolerir adanya oknum seperti ini. Jadi sekali lagi, Pak Presiden Prabowo undang penjual es ini ke istana, suruh dia bawa es jualannya, ya nggak apa-apa, Hotman juga ikut mencicipi di istana, nggak nolak kok, ya. Oke, itu merupakan simbolik perlawanan terhadap aparat yang berkelakuan seperti itu dan simbolik perhatian dari Presiden kepada rakyat miskin kita yang memang ini, yang sekarang ini sudah sangat membludak. Salam kepada Prabowo, mantan klien saya. Oh Indonesia, Indonesia, sahabat kita penjual es yang tergolong miskin, habis digebukin, tiba-tiba oknum pelakunya datang memeluk-meluk, dipeluk-peluk. Kelihatan indah ya dipeluk-peluk, tapi pelukan apa itu? Pelukan sesudah viral. Apa mungkin habis digebukin langsung memeluk-meluk lagi? Ya, sahabat kita yang dari kalangan miskin itu dikasih hadiah begitu, ya mungkin terpengaruh lah, memang ekonomi dia lagi susah. Tapi akan hal seperti itu akan terulang lagi. Dan itu hanya akan bisa dikurangi kejadian seperti itu kalau pelakunya tetap harus jadi tersangka. Walaupun nanti ada RJ berdamai dengan korban, institusinya harus memecat. Itu baru hukum berjalan, tidak terulang lagi. Pelukan, seolah-olah pelukan, seolah-olah cinta damai, seolah-olah sayang. Aduh, itu aduh nggak tahu deh pelukan kayak apa itu, Anda sendirilah. Itu mah bukan pelukan yang benar, ya. Oke, pecat. Dah, itu aja deh. Udah malam ini. Dia, itu dia. Bahannya nggak hancur. Bahannya nggak hancur. Dari spon ya. Itu dia. Dari spon. Kalau dia kue pasti hancur atau gagal. Nah, ini dari spon. Makan nih. Harus hati-hati. Makan, habisin, nggak betul. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Ya, harus hati-hati ya orang tua semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Iya. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedak. Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba proses Pak. Nah, spon Pak ya. Nah, spon. Ya, ini spon. Ya. Nah, ini dibakar meleleh dia nih. Nah, dibakar meleleh dia.